Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah amma ba'd. Sahabat milik berkah yang dimuliakan Allah, berjumpa lagi dengan channel kesayangan kita, channel yang membahas seputar tips, informasi, dan adab serta doa yang bernuansa islami dan tentunya sangat sesuai dengan syariat agama Islam, karena apa yang saya sampaikan semuanya berasal dari kitab yang mu'tabarah, tentu sudah sejalan dengan manhajnya para ulama salafus saleh. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menyinggung tentang satu fenomena cara bersalaman anak-anak zaman sekarang. Nah, ini kelihatannya sepele, kelihatannya kecil, tapi ketika hal itu dilakukan kepada orang tua, kepada guru, atau kepada orang yang memang dianggap lebih mulia di dalam masalah keagamaannya, ini kita perlu curiga. Apa sebetulnya yang menjadi keengganan si anak untuk mencium tangan orang tua, guru, atau orang-orang mulia tersebut? Sebab berdasarkan pemahaman saya yang saya dapatkan dan saya gali dari kitab Ta'lim Muta'alim dan kitab Hidayatul Muta'alim, di situ terdapat rambu-rambu, terdapat pesan yang sangat dalam maknanya, bahkan sudah memasuki ranah akidah, bahwasanya seseorang itu tidak akan menjadi kufur sebab maksiat, tapi dia bisa jadi kufur sebab tidak hormat. Kok bisa begitu? Kenapa? Apa alasan para ulama berkata seperti itu? Ternyata kita kembali lagi ke peristiwa atau proses penciptaan manusia pertama, yaitu Nabiullah Adam alaihissalam, di mana Allah memerintahkan malaikat untuk melakukan sujud. Nah, sujud di sini sebagai sujud penghormatan, bukan sujud dalam arti penyembahan. Karena sujud kepada selain Allah itu adalah mutlak haram. Nah, para malaikat ini semuanya taat kepada Allah, langsung melaksanakan sujud kepada Nabi Adam sebagai bentuk penghormatan. Tapi ketika iblis diperintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam, dia membangkang dan berkata, sesungguhnya aku lebih mulia karena aku diciptakan dari api sedangkan Adam dari tanah. Kembali lagi kepada masalah salaman yang saya bahas tadi. Apakah putra-putri Anda cara bersalamannya seperti ini? Tangan Anda diletakkan di pipinya, atau seperti ini, tangan Anda diletakkan di jidatnya? Nah, saya takut suatu hari nanti tangan Anda justru akan ditaruh di belakang mereka seperti ini. Nauzubillah. Nah, pada kesempatan kali ini sesuai dengan tema kita, yaitu membahas masalah hormat menghormati, di mana kata Nabi, bukan golongan dari kami mereka yang tidak menghormati orang-orang tua di antara kami dan tidak menyayangi mereka yang lebih muda usianya di antara kami. Jadi menghormati orang tua atau orang yang dianggap lebih mulia kadar keilmuannya itu sangat dianjurkan. Ini dianalogikan ketika Rasulullah tiba di suatu tempat, atau ketika Rasulullah keluar dari rumahnya, para sahabat ini berebutan ingin bersalaman dengan Rasulullah. Dari itulah para ulama mengambil kesimpulan bahwasanya mencium tangan orang yang soleh, orang yang lebih tinggi kedudukannya di dalam masalah agama, orang yang kita anggap mulia seperti orang tua dan guru, adalah satu kesunahan. Ya, kita harus mengingatkan putra-putri kita bahwasanya mencium tangan orang tua ataupun guru caranya bukan seperti ini, ke pipi, atau meletakkan tangan orang yang disalaminya itu ke jidat, tapi seperti ini. Sebab saya khawatir ketika si anak enggan mencium tangan orang tua ataupun guru atau orang yang dianggap lebih mulia,
keengganannya itu berasal dari rasa sombong. Nah, itu yang saya bahas tadi. Iblis itu ibadahnya luar biasa. Beribu-ribu tahun sebelum Adam diciptakan dia sudah beribadah. Amal ibadahnya sudah banyak. Tapi semua itu hilang dalam sekejap. Sebab dia tidak mau sujud kepada Nabi Adam sebagai bentuk penghormatan. Kata kitab tadi sudah disebutkan, orang tidak bisa dikatakan atau tidak bisa menjadi kufur sebab melakukan maksiat. Kenapa? Sebab ketika orang melakukan maksiat itu masih ada harapan orang tersebut untuk melakukan taubat. Tapi ketika maksiat orang itu dilakukan karena rasa sombong, sangat kecil atau bahkan tidak mungkin dia akan melakukan taubat, karena kalau rasa sombongnya sudah bersarang di dalam hatinya, dia tidak akan bisa menerima nasihat dari orang lain. Selamanya dia akan merasa benar, selamanya dia akan merasa lebih mulia. Untuk itu, mari sama-sama kita ajarkan dan ingatkan putra-putri kita untuk lebih bertawadu, lebih berendah hati di hadapan orang tua ataupun guru dengan cara memperbaiki tata cara bersalaman yang memang sangat dianjurkan oleh agama seperti ini ya. Bahkan di pesantren atau di tempat-tempat di majelis-majelis ilmu, ketika ada orang mulia sekelas ulama besar, kiai atau habaib, mereka mencium bolak-balik seperti ini sebagai bentuk penghormatan atas ilmunya. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih bagi yang sudah menyaksikan tayangan ini. Jangan lupa untuk mengaktifkan tombol notifikasinya sebagai bentuk dukungan atas channel ini supaya saya lebih bersemangat lagi dalam membuat dan menyampaikan informasi yang mudah-mudahan berguna untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab. Icon, man, and my girl about a 10. I should fuck her in the Benz. Niggas say they